sebelah kiri bawah. Kiri bawah kan ada itu. Kan Apa ada dua. Jumir? Satu. Halo, Jumir, apa iku? Video. Zoom. Enggak, sama klik nah itu, sama klik. Sama ngilangi tanda merah itu. Biar nyala kamera ini. Iya, kan di wifi ya. Loh, kok mantu sakit sih? Son goreng ini apa? Ayo Bu Pipit. Ayo Bu Pipit. Jamir iku. Halo, Nggih. Pak Haji Soim, teman-teman di Bawean. Nggih. Oke, mati makan di Bawean kan. Mas Bro. Halo Mas Bro. Halo, Assalamualaikum. Assalatu wassalamu alaikum. Bupit. Subuh. Sholat Pak, sholat. Kayak sembahyang. Nanti apa tah iki? Hilang, turu. Apa tah iki? Turu. Ngaji dah. Turu. Pinang kafe Al-Kahf yo. Ini pakai tadi. Sembahyang sik Pak Amir niki Pak Si Amir. Ngoleh jadwal ngimami. Berangkat. Salat sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kaitangi sampean ya. Bagaimana suaraku jelas diterima? Jelas, Sangat jelas. jelas sekali. Nawi buka mana siapa nang? Ika ngomong ini. Iya. Bu Siva, jelas sekali. Jelas. Oh, ngopi. Lanjut. Alai rabbikuma tukadziban. Bukaan. Bapak rapet ini. Sholat dulu. Dulu jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ji, wis sholat ta? Ayo sholat sih. Allah. Sholat sih ta. Wes imam virtual. Imam virtual mesti ka iso. Salat jamaah virtual ka iso. Masuk. Ta imamane teko pangkat. Imamane teko pangkat tenang. Ayo ngono. Kayak ganjaran iya ta imam teko pangkat. Heeh. Wes ngono jamaah virtual ae. Ya iki model anyar iki, jamaah virtual. Rapat minggu terakhir jam 12.
Sholat dulu Mas, sholat, monggo. Sholat isya, sholat dulu apa nih? Sholat isya. Mosok sembahyang dulu. Rokim. Cagus. Ya. Jalal waton. Kandani tadi kandani. Iki nanti sing imami. Sing imami rapat endi? Sing imami. Yo. Ayo Cak Zuwan. Imami lho kene macet ngampel. Oh, Pak Imam. Assalamualaikum Sunario. Bobot. Orang berbobot. Iya. Orang berbobot luar biasa. Berbobot luar biasa. Monggo lanjut. Aku sih dulu. Pak mesum tengah. Assalamualaikum, Pong Bawean. Waalaikumsalam. Mas Sawa. Iku sak kamar wong papat wong telu lanang wedok piye kok karepe? Bu. cemburu. Pelanggaran. Makanya gak gelem mulai Mbak Mus. Makanya sing ndok Bawen gak gelem mulai. Lho, iki tambah wong keping. Terus Pak Tawit paus 1 2. Iki kabir ku wali jenenge. Semuanya. Ayo Sain. Kabir ku wali iki namanya. Virtual ngumpul wong akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya yang ditunggu datang. Imamnya sudah keluar, imamnya. Iya. Monggo. Sop rapat dan lurus. Sop rapat dan lurus. Suaranya mana Yun? Pak Kasih, Bapak, gambarnya Ibu, belum muncul Pak Kasih. Saya Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah. Bacaan apem. Bumi Toto bacaan apem pokoknya. Siap. Bawa pulang bagi apa? Tambah lem. Menggoplem. Ayo teman goplem. Ya, Pak. Dibuka Pak maskernya Pak. Kasih maskernya dibuka. Makasih itu gerombol jadi maskeran. Ya, Pak Kasih VIP Bu Mus. Sudah jumlah berapa, Bu? Saya sudah on, saya sudah hidup, saya sudah masuk. Saya sudah masuk, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Saya sudah masuk, Pak. Ya. Saya juga sudah masuk, Pak Kepala. Monggo. Diluruskan softnya. Apa kolis? Soft rapat dan lurus. Bapak sudah masuk. Cantik wis pokoknya. Bapak sudah gabung, Bapak. Alhamdulillah. Siap, Pak. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, akan segera kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang saat ini berada di Pulau Bawean, Bapak Ibu pengawas madrasah tingkat dasar dan tingkat menengah, Bapak Ibu Ketua Komunitas Pembelajar mulai RA, KKRA, KKMI, KKMTS, dan KKMA, dan Bapak Ibu yang lain, staf Penma, kami undang semua dalam forum ini, seluruh JFU yang ada di Penma juga kami undang. Apa sudah bergabung, apa belum, saya belum cek karena saya sendiri baru masuk karena koneksi. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu sengaja kami undang karena banyaknya hal yang harus kita tindak lanjuti secara cepat. Karena ini harus dipahami bersama, kalau tidak itu berbahaya karena ini instruksi Menteri Agama. Kalau Kapko
tidak melaksanakan apa yang menjadi instruksi itu, ini nanti menjadi akibat kita tanggung semua. Karena di satu sisi lain wartawan di kanan kiri kita sudah mengincar seluruh kegiatan guru-guru atau siswa yang mengundang untuk terjadinya kerumunan karena semakin meningginya COVID-19. Ada rakor dari beberapa kementerian, sehingga dari rakor itu Menteri Agama mengeluarkan 9 instruksi. 9 instruksi itu seperti apa? Nanti kita dengarkan bersama pengarahan dari Bapak Kepala Kantor yang telah mengikuti rapat bersama Bapak Menteri. Untuk itu, marilah rapat ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan seluruh warga madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan sekaligus seluruh warga Gresik dan Indonesia pada umumnya diselamatkan oleh Allah dari wabah COVID ini dan COVID segera sirna dari bumi kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih, waktu secukupnya kami berikan kepada Bapak Kepala Kantor untuk menyampaikan banyak hal terkait hasil rapat tentang instruksi Menteri Agama. Setelah itu nanti kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas dan fungsi kami sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor, kami persilakan. Ini Bapak. Bapak Ibu, sebelum Bapak menyampaikan, kami informasikan mungkin ada koneksi internet yang terputus. Bu, tolong dicek. Kami di seksi madrasah akan segera mengadakan beberapa langkah untuk menyatukan langkah irama dengan kementerian lain, yaitu termasuk Dinas Pendidikan. Di antaranya adalah tentang informasi pelaksanaan AKM dan aksi, yang saya rasa juga Bapak Ibu belum banyak tahu tentang konsep AKM dan aksi itu seperti apa. Kami berencana akan segera melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan 2 kegiatan tersebut. Insya Allah akan kami gelar minggu depan. Akan kami datangkan seorang narasumber, karena kegiatan tatap muka kita juga dibatasi oleh aturan tidak bisa kumpul tatap muka. Insya Allah nanti kita laksanakan secara virtual. Dan banyak hal lainnya yang nanti dapat kita informasikan terkait langkah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk ketua-ketua Komite Pembelajar mulai RA sampai MA, kami mohon maaf karena Bapak Ibu yang semestinya harus istirahat, Bapak Ibu harus hadir menghadiri undangan kami karena ini saking pentingnya akibat dari apa yang tidak bisa kita lakukan dan apa yang kita lakukan terkait instruksi 9 instruksi Menteri Agama. Bapak Kepala sudah bisa terhubung? Pak, sudah? Assalamualaikum. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Kantor sudah terhubung lagi dengan kita. Sudah masuk, Pak ya? Selanjutnya Bapak Kepala Kantor akan menyampaikan Sudah masuk? Masuk.
Baik. Yang Pak Yahya kayaknya yang agak error. Kasih Penma. Oke ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, rekan-rekan sahabat-sahabat pengawas, Ketua KKM, baik MA, MTS, MI, dan RA, tingkat kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Gresik yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita bisa rapat Zoom meeting pertama dengan kasih Penma yang baru. Mudah-mudahan beliau amanah dan mampu menjalankan amanah sebagai kasih Penma dengan sebaik-baiknya sehingga madrasah terus bisa meningkatkan mutu dan kualitas serta mampu menjadikan madrasah yang betul-betul hebat dan bermartabat di Kabupaten Gresik. Amin. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertemuan malam ini sengaja kami minta kepada Bapak Kasih Penma untuk mensosialisasikan berkaitan dengan 9 instruksi dari Menteri Agama. Dan ini hal yang sangat penting dan butuh segera untuk ditindaklanjuti oleh segenap keluarga besar madrasah di Kabupaten Gresik berkaitan dengan penguatan pencegahan COVID-19. Jadi ini terkait dengan pencegahan COVID-19. Kita pahami bersama bahwa Gresik termasuk 13 kabupaten kota di Jawa Timur yang menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, kemudian Ketua Gugus Tugas Nasional, dalam hal ini Bapak Menko Maritim, serta perhatian khusus Menteri Agama. Jadi karena perhatian itu khusus, maka perlu ada langkah-langkah yang khusus serta signifikan yang harus dilakukan oleh segenap keluarga besar dan stakeholder dari Kemenag. Dalam hal ini tentu Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara spesifik saya tidak akan berbicara terkait dengan 9 instruksi Bapak Menteri Agama. Tapi saya lebih pada teknis terkait dengan implementasi dari 9 instruksi itu. Ini biar langsung berbicara nanti bagaimana kira-kira formulasinya. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa seluruh keluarga besar Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Gresik, wajib hukumnya menjadi pioner dan contoh kepada masyarakat terkait dengan pencegahan COVID. Jadi wajib memberikan contoh dan melaksanakan dengan memberikan contoh yang baik terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Gresik. Ini hukumnya wajib. Dan ini kami butuh informasikan karena memang ini agak khusus kepada unsur pimpinan, baik itu pengawas, kepala madrasah, dan pengurus KKM tentunya. Kami mohon ini informasi ini nanti dilanjutkan ke tingkat madrasah. Jadi menjadi contoh dan menjadi pionir di dalam penegakan
Dan nanti tiap kecamatan itu akan betul-betul terasa sangat kuat dari semua komponen pemerintahan, baik itu kecamatan maupun desa, dalam rangka memperkuat itu. Jadi jangan sampai ada keluarga besar Kemenak yang kena razia penegakan disiplin protokol kesehatan. Jangan sampai kena, karena itu didata. Maka wajib hukumnya menggunakan masker. Jadi nanti prinsipnya adalah 5M. Itu yang harus dilakukan. 5M pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, serta menjaga mobilitas dan interaksi sosial. Itu poin-poin 5 poin penting yang harus 5M yang harus ditekankan. Jadi jangan sampai kena razia karena itu didata. Bukan urusan malu ketika disuruh melakukan tindakan sosial, tapi itu didata. Kalau itu merupakan bagian dari komponen Kementerian Agama, maka secara berjenjang akan dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Jadi data itu akan sampai ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan pusat. Siapa yang kemudian melanggar protokol kesehatan. Jadi jangan sampai dari keluarga besar Kemenak, apalagi dari unsur madrasah yang kemudian kena razia tersebut. Razia itu dilakukan biasanya oleh aparat tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh madrasah adalah bahwa seluruh madrasah tanpa terkecuali harus membuat himbauan dan ajakan berupa video pendek. Ini hukumnya wajib. Wajib itu dalam artian nanti saya minta tolong Pak Yahya untuk Pak Kasih Penma untuk memberikan alamat. Setiap hari madrasah harus melakukan tindakan dalam rangka pencegahan COVID-19. Jadi setiap hari harus ada progres gerakan yang dilakukan oleh madrasah. Apa yang dilakukan? Misalkan surat edaran ke wali murid. Nah, itu nanti dilaporkan, ada Google Form nanti yang akan diberikan oleh Pak Kasih Penma kepada Bapak Ibu sekalian, dilaporkan kemana setiap hari itu. Dan ini secara berjenjang dilaporkan ke Kanwil dan dilaporkan ke pusat. Jadi ini sampai ke pusat. Oleh karena itu, saya minta tolong terutama yang PNS, Bapak Ibu pengawas, untuk anak buahnya diingatkan jangan sampai kemudian terkena. Kena itu pengawasnya kena, Kasih Penmannya kena, kepala Kemenaknya kena. Jadi seketat itu sekarang ini. Makanya saya minta tolong untuk betul-betul menjaga bersama-sama. Jadi kalau Pak Mulyono punya anak buah PNS, Pak Mul kemudian anak buahnya kena, Pak Mul di situ akan ditanya siapa pengawasnya, siapa Kasih Penmannya, dan siapa kan Kemenaknya. Itu nanti akan begitu. Jadi saya minta tolong betapa ketatnya sekarang ini karena memang penyebaran COVID ini sudah luar biasa. Oke. Jadi yang pertama yang harus dilakukan madrasah semua, tingkat RA, MI, MTS, MA itu harus membuat video pendek. Kreasinya seperti apa, monggo diatur. Kemudian di madrasah harus ada banner yang berbunyi himbauan dan ajakan untuk melaksanakan 5M itu. Jadi harus terpasang di tempat yang betul-betul bisa dilihat oleh masyarakat, dan ini jadi seluruh madrasah. Sesungguhnya tidak hanya madrasah, masjid-masjid kita himbau untuk membuat seperti itu. KUA juga membuat seperti itu. Jadi semuanya itu bersama-sama kita mengingatkan masyarakat untuk melaksanakan 5M. Tidak terkecuali itu membuat leaflet dan lain-lain, dan itu tidak hanya membuat, dilaporkan ke kantor, ke Kemenak Gresik untuk nanti dilanjutkan ke Kanwil dan ke pusat, serta
kita diviralkan di media sosial. Jadi ini yang penting. Kadang-kadang kan hanya bikin, madrasah bikin, setelah itu didiamkan, dilaporkan cukup ke Kemenak, dianggap selesai. Tidak. Bunyi laporannya itu sudah diviralkan melalui media sosial. WA dan medsos. Apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Monggo itu diatur dan dilaporkan secara harian. Jadi Bapak, Ibu pengawas dan kepala madrasah serta pengurus KKM, saya minta tolong dengan hormat serta sangat setiap hari ada progres program dari seluruh kepala madrasah apa yang dilakukan dalam rangka pencegahan COVID. Jadi tidak hanya yang saya sebut tadi, bisa membuat apa saja dalam rangka untuk pencegahan itu. Kreativitas berada di Bapak Ibu sekalian dan harus dilaporkan. Dan pencegahan COVID dari unsur pimpinan, baik itu pengawas maupun kepala madrasah, itu tidak kenal hari Minggu dan Sabtu atau Jumat yang libur. Tidak kenal. Setiap hari harus ada progres. Jadi data ini sudah masuk di pusat berkaitan simpatika. Jadi untuk 9 kabupaten kota itu data kepala madrasahnya sudah ada. Dan apa yang dilakukan oleh kepala madrasah tersebut di pusat sudah ada kolomnya. Walaupun kita nanti tidak langsung satu persatu. Jadi tiap hari madrasah harus melakukan kegiatan untuk pencegahan dan itu harus dilakukan pelaporan. Walaupun Sabtu Minggu, misalkan, oh Pak, Minggu kami libur, tidak ada pencegahan COVID itu hari Minggu libur. Jadi tetap harus melaporkan walaupun hari Minggu. Jadi ini agak jelas sehingga perlu kiranya kami sampaikan agak rigid dan agak detail. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu berkaitan dengan himbauan. Jadi video pendek segera dibikin oleh kepala madrasah, banner segera dibikin, leaflet dan himbauan-himbauan berbentuk lainnya segera dibikin dan segera diviralkan melalui media sosial serta dilaporkan ke Kementerian Agama Kabupaten Gresik untuk nanti dilanjutkan secara berjenjang ke provinsi dan ke pusat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau di antara kita kebetulan ada yang menjadi Jumat, mulai dari Jumat besok. Saya minta tolong materinya itu sudah harus berbunyi penegakan disiplin protokol kesehatan 5M. Itu penguatannya di situ. Jadi kalau ada yang jadi khotib, saya minta tolong. Dan materinya kalau menjadi khotib dilaporkan ke Kemenak. Materinya di foto mungkin dijadikan PDF, kemudian dilaporkan ke Kementerian Agama. Kepala mana yang menjadi khotib itu menjadi bagian dari komponen pelaporan. Karena ini instruksinya spesifik. Kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kalau di Gresik ini tidak turun peningkatan COVID-nya, maka tentu ini akan ada problem bagi pejabat-pejabat di Kabupaten Gresik dan ini akibatnya agak parah sampai Pak Kapolres tadi kemarin sempat telepon kami, Pak Markus ini saya minta tolong betul agar materi-materi khotbah dan barangkali ada penceramah melalui Zoom meeting untuk kemudian menekankan kepada masyarakat agar penguatan terhadap pencegahan COVID-19. Dan ini menurut kami, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Wabub, itu tentu semuanya berpikir keras agar kemudian ini bisa segera turun COVID kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mulai Jumat atau Senin depan kita akan lakukan monitoring ke madrasah. Jadi
kami akan sampling madrasah-madrasah itu tanpa kami beritahu kemana kami akan melakukan monitoring. Jadi monitoring berkaitan dengan pelaksanaan penegakan protokol kesehatan terkait dengan 5M itu. Jadi saya minta tolong nanti untuk madrasah-madrasah tertentu akan kami datangi berkaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Dan itu ada form yang harus diisi. Dan saya minta tolong kepada pengawas untuk mulai turun melakukan monitoring dan Pak Kasih Penma untuk membuat kisi-kisi form monitoring kepada madrasah nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman pengawas. Itu poin-poin berkaitan dengan monitoring yang harus dilakukan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di dalam penegakan disiplin protokol kesehatan ini, saya minta tolong untuk menggandeng stakeholder yang ada. Contoh misalkan, di situ tentu ada komite dan atau yayasan. Saya minta tolong yayasannya juga dimintai tolong untuk membuat semacam video pendek, melibatkan mereka. Jadi jangan hanya kepala madrasahnya, tapi melibatkan stakeholder madrasah. Siapa stakeholder madrasah? Tentu di situ ada komite, ada yayasan, dan ada tokoh masyarakat mungkin yang bisa digandeng untuk memperkuat itu di daerahnya. Di mana madrasah itu berada. Jadi jangan sendirian libatkan. Kalau kami di Kemenag Gresik, kami minta kepada stakeholder Kemenag Gresik dan tokoh-tokoh dan ormas untuk membuat video. Jadi PCNU, Muhammadiyah, barangkali LDII, FKUB, MUI, kita minta tolong untuk juga bergerak bersama-sama. Termasuk seluruh KBIHU kita juga minta tolong. TPQ, Madin, FKPQ, FKDT, kita semua. Jadi ini semuanya sudah masif berjalan. Maka madrasah saya minta tolong untuk berperan lebih aktif dan lebih progresif. Jadi progresif itu di atasnya aktif sebenarnya. Sehingga kami mohon dengan hormat untuk lebih progresif dalam program pencegahan COVID di masing-masing madrasah. Tujuannya kepada siswa tentu dan kepada wali murid. Jadi wali murid kalau se-Gresik madrasah itu semuanya memiliki kesadaran penuh untuk pencegahan COVID-19 itu maka eksesnya pasti dahsyat. Dan itu ada di peran kepala madrasah untuk menguatkan itu. Maka kepala madrasah tolong segera membuat edaran kepada wali murid. Surat kepada wali murid untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Jadi surat itu nanti juga dilaporkan ke Kemenag Gresik bentuknya dan sudah disampaikan ke wali murid. Itu ada form yang harus dijelaskan di situ. Ada formatnya. Nanti biar Pak Kasih Penma yang memberikan formatnya termasuk form monitoring. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, 1-2 minggu ini kita akan sangat fokus pada penguatan penegakan protokol kesehatan. Dan ini menjadi atensi mulai dari pusat, Kanwil, sampai kami di Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Selanjutnya, saya berkeinginan kepada seluruh madrasah dan pengawas untuk tidak segan-segan memberikan laporan terkait dengan kegiatan. Jadi selama proses ini ke depan, 1-2 minggu ini, saya tidak ingin ada di antara kita yang melaksanakan kegiatan dengan mengumpulkan massa atau orang. Jadi keluarga besar Kemenag harus dijamin betul untuk tidak melaksanakan kegiatan dan atau mendatangi kegiatan yang ada kerumunan. Contoh, ada undangan pernikahan.
saya minta tolong untuk kalau datang ke rumahnya saja, misalkan berdua, tetap rawuh Jumat, tidak pas acara resepsi. Walaupun kami di KUA untuk meminta kepada yang akan menikah agar tidak dilaksanakan resepsi. Tapi kalau ada yang terpaksa melaksanakan itu, saya minta tolong keluarga besar Kemenak dalam hal ini madrasah untuk tidak menghadiri pas acara resepsi itu. Memang berat ini, cuma ini harus dilakukan. Kenapa demikian? Saya khawatir. Ini tadi sempat ada sedikit insiden, bukan tadi sih, kemarin ya Pak Kasih ya. Kemarin ada yang mau ada acara di Manyar. Terawas, di Mojokerto. Terawas. Kami dan Pak Kepala Dinas Pendidikan, karena itu teman-teman Akpai, langsung itu sudah ada di atas bis dan sudah berangkat, dan itu dengan amat terpaksa dihentikan dan diminta untuk pulang. Nah, insiden ini saya minta tolong tidak boleh terjadi lagi, apalagi dilakukan oleh madrasah. Jadi teman-teman KKM yang mau ada kegiatan, mohon maaf sekali, ditunda dulu, ditunda dulu. Biar ketika suasananya nanti agak bagus, ayo kita mengadakan kegiatan lagi yang melibatkan banyak orang. Saya minta tolong dipahami betul, dan kalau ada kegiatan misalkan 5 orang, 15 orang, jangan sampai ada yang share di medsos dan atau di media sosial lainnya atau di WA dan lain-lain. Karena itu akan memunculkan masalah. Medsos ini sekarang terus terang itu dipantau luar biasa oleh berbagai pihak, terutama oleh gugus tugas. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan yang melibatkan massa dan ada di medsos, itu akan langsung Bapak Ibu sekalian akan ada masalah. Gitu loh maksud saya. Sehingga saya minta tolong teman-teman KKM, termasuk Pok Jawas, Pak Ketua Pok Jawas, Pak Kiai Tahid, saya minta tolong untuk bersabar dulu untuk mengadakan pertemuan secara langsung. Tentu ini pengawas agar ada peran yang strategis untuk agar mensosialisasikan kepada seluruh binaan. Bapak Ibu pengawas, saya minta tolong agak proaktif dalam rangka untuk melaksanakan penegakan protokol kesehatan itu. Kalau ada madrasah yang tidak laporan, karena ini nanti kami agar pantau oleh Bapak Kepala Seksi Penma, maka kami akan tegur pengawasnya yang madrasahnya tidak proaktif melaksanakan kegiatan penegakan protokol kesehatan ini. Jadi saya minta tolong Pak Ketua Pok Jawas, Pak Kiai Mujtahid, saya minta tolong dengan hormat agar seluruh pengawas proaktif dan memantau anak buahnya untuk setiap hari melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pola penegakan disiplin protokol kesehatan terkait dengan pencegahan COVID-19. Jadi itu nanti akan kita lihat madrasah mana yang kemudian masih belum melaporkan dan atau belum melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pencegahan COVID-19. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Untuk hal-hal lain nanti dipersilahkan Bapak Kepala Seksi Penma dan mungkin juga dengan teman-teman pengawas untuk menyampaikan beberapa hal teknis, termasuk juga ada beberapa hal mungkin Pak Kasih Penma akan menyampaikan, termasuk terkait juga dengan ujian madrasah dan lain-lain. Mumpung ini sudah ketemu, minimal ada prolog di situ. Karena nanti secara berjenjang Pak Kasih Penma dengan pengawas harus menyatu untuk memberikan informasi kepada madrasah, sehingga pola kerja yang sistematis itu betul-betul bisa tercipta. Dan saya minta tolong agar Pak Ketua Pok Jawas untuk betul-betul melibatkan pengawas untuk merumuskan ke depan madrasah
yang lebih baik dan bermutu itu seperti apa biar dampaknya lebih bagus dan bisa lebih diukur kualitas madrasah di Kabupaten Gresik. Kira-kira itu, saya minta maaf kalau ada agak keras, agak tegas. Ini karena memang perintah dari pusat. Siapapun yang tidak mendukung program pencegahan protokol kesehatan, maka dengan amat terpaksa kami akan laporkan secara berjenjang dan sanksi tentu akan didapatkan oleh teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang tidak mendukung program tersebut. Dan ini secara berjenjang, ayo kita betul-betul menjaga. Hati-hati pihak luar yang ingin memanfaatkan situasi ini, membahayakan kita masing-masing dan ingin membahayakan madrasah kita, kita harus hati-hati karena memang suasananya berbeda dari biasanya. Dan ini eskalasinya terus bertambah dan tiap hari kita juga rapat berkaitan dengan penegakan disiplin protokol kesehatan ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Kasih, saya mohon undur diri karena Bapak. saya kira nanti Pak Kasih yang akan melanjutkan berkaitan dengan berbagai hal. Demikian, mohon izin, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kepada semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor yang telah menyampaikan pengarahan dan sekaligus penyampaian terkait dengan warga Kementerian Agama harus menjadi pioner, pelopor dalam penegakan dan penanganan COVID-19. Terima kasih Bapak, semoga selalu sehat. Kami izin untuk meneruskan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya apa yang disampaikan Pak Kepala Kantor tadi, ada beberapa hal yang perlu kita tidak lanjuti ke bawah. Yang pertama, secara berjenjang kami instruksikan seluruh KKM Pokjawas yang pertama membuat video pendek terkait dengan penanganan COVID-19. Dan video pendek itu seperti apa, Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh yang sudah kami share, yang sudah ada, bisa berupa rekaman melalui HP atau melalui kamera lainnya, dan isinya tergantung kreativitas masing-masing, tidak ada ketentuan. Selanjutnya, banner sudah ada contoh di surat edaran yang kami tidak lanjuti dari kantor. Di sebelah kiri ada logo Kemenak, kemudian di sebelah kanan ada logo organisasi, komunitas belajar. Kalau di madrasah berarti logo yayasan atau logo madrasah. Untuk itu, Bapak Ibu, ini dibutuhkan sinergi karena setiap madrasah KKM atau Pokjawas melaporkan madrasah di wilayah binaannya, bagaimana mekanisme pelaporannya. Kami mohon untuk di Pokjawas, mungkin Bu Pipit selaku wakil sekretaris itu nanti membuat semacam tempat untuk pelaporan, mungkin berupa Google Form atau apa yang bisa lebih mudah. Ya. Kemudian juga dari dari KKM, karena ini nanti video sama banner atau berupa leaflet itu jumlahnya banyak, mungkin juga nanti cloud, ruang Google Drive itu nanti mungkin kalau satu muara, satu link akan space-nya akan semakin padat, maka mungkin nanti dibuat per KKM, Pak Tahir. Ya, mungkin Pak Jawa sendiri, nanti KKM sendiri. Jadi kami perintahkan Bapak Ibu instruksikan dari Pak Martus tadi, setiap komunitas membuat video pendek. Jadi KKM, setiap kecamatan, kemudian Satker Negeri wajib, Bapak Ibu, Bu Masufah, Pak Sanari, Pak Pamuji, Pak Mubin, Pak Tris, jadi mohon segera nanti laporan pertama dari Satker Negeri. Jadi paling nggak besok atau apa sudah harus terkirim, karena ini gerak cepat. Kantor sudah membuat, ya Pak, masuk kami nanti juga harus membuat. Kemudian jumlah Pak Mul seperti biasanya membuat Twibbon, ya,
itu bisa ditubonkan, bisa nanti teman-teman tinggal lebih mudah untuk menampilkan foto-fotonya sebagai bentuk sosialnya. Demikian nanti di-push ke bawah ke madrasah. Jadi nanti video rekaman rapat ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal nge-share karena ini saya minta juga direkam sehingga Bapak Ibu ketua-ketua KKM ini nanti sudah tidak rapat lagi, tinggal nge-share hasil video rekaman ini disampaikan kepada kepala-kepala madrasah di wilayahnya masing-masing. Dan nanti dari hasil itu kepala-kepala madrasah membuat video pendek dan banner-banner atau leaflet untuk disampaikan kepada guru-guru dan wali muridnya. Itu yang selanjutnya terkait dengan monitoring memang ini secara di Pontren itu cuma bergerak dalam. Suaranya putus-putus, Pak. Ya, saya di Bawean Bapak Ibu sehingga mungkin masih di gelombang laut ya, di lautan gelombang ini. Diulangi mulai monitoring, Pak. Mulai monitoring tadi. Terima kasih Pak Amir. Terkait dengan monitoring Bapak Ibu, ini tidak hanya di madrasah, seluruh satker di Kemenak, termasuk di Pontren, di Dimas Islam, di Haji itu nanti akan dimonitoring sesuai dengan kewenangannya. Karena di madrasah nanti monitoringnya adalah pengawas. Oleh karenanya Pak Mustahid selaku Ketua Pokjawas mohon diformulasikan bagaimana instrumennya sehingga nanti instrumennya itu kita sepakati seperti apa Pak Haji Mustahid untuk kita sediakan. Kita bergerak cepat Bapak Ibu karena ini juga dilaporkan ke pusat secara berjenjang. Sehingga mulai besok kalau sudah spanduk, leaflet atau banner yang bisa Bapak Ibu buat karena nanti dikirimkan mungkin lebih cepat kepada saya sebelum ada tempat yang untuk Google Drive-nya. Mas Eko di staf pena mohon juga dibuatkan semacam space Mas, semacam ruang cloud yang menampung nanti laporan-laporan yang sifatnya langsung ke saya ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, secara teknis kami serahkan nanti kepada Pak Istin Said untuk mengatur ke bawah. Selanjutnya Bapak Ibu kami informasikan tadi saya rapat perdana kasih pena seluruh Jawa Timur dengan Pak Kabid khususnya terkait pendaftaran siswa MTSN yang lanjutkan ke Man IC atau Man PK. Laporan Pak Pam masih ada 1 siswa yang mendaftar. Dimohon Bapak Ibu terutama dari Satker MTS negeri itu sebanyak-banyaknya karena itu merupakan indikator dari kualitas lembaga di mana kalau siswanya diterima di madrasah lebih lanjut yang kualitasnya bagus termasuk Man IC, Man PK. Demikian Bapak Ibu, barangkali ada madrasah swasta sanawiyah yang muridnya ingin sekolah di Man IC atau Man PK segera mendaftarkan karena masih ada waktu 3 hari untuk jalur prestasi dan sampai tanggal 11 di jalur umum Bapak Ibu. Ini segera nanti Bapak Ibu tindak lanjuti. Kemudian yang kedua, informasi dari bidang tadi dari Kasih Kuref bahwasanya UAM-BN tahun 2021 tidak ada ujian UAM-BN. Yang ada hanya ujian madrasah. Nah, ujian madrasah seperti formulasinya di tahun 2021 ini Bapak Ibu sabar, kami akan segera melakukan langkah untuk menyamakan persepsi bagaimana bentuk ujian madrasah ke depan. Karena saya baru melaksanakan tugas sebagai fungsi kasih langsung ke Bawean sehingga kami belum bisa melakukan langkah-langkah konkret di daratan. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah terkait dengan pelaksanaan AKM dan aksi. 2 kegiatan ini bentuknya hampirnya sama tapi tujuannya berbeda.
Kalau AKM itu kegiatan punyanya dinas, ya, asesmen kompetensi minimal sebagai pengganti ujian nasional, cuman itu untuk siswa kelas 5. Kelas 5. Materi ujiannya ada 2, yaitu numerasi dan literasi. Kemudian siswa yang menjadi sasaran itu sampling, tidak semua siswa dalam satu kelas, yaitu kelas 5 itu tidak semua kelas, hanya saja beberapa kelas, beberapa siswa disampling, dan juga tidak semua madrasah. Ya. Kemudian juga siswa kelas 5 itu tidak seluruh siswa di kelas itu, tapi sampling. Kalau aksi Bapak Ibu itu kegiatannya Kemenak, ya, kegiatannya Kemenak sendiri. Kemudian materi yang diujikan itu ada 4 komponen, 4 unsur, selain literasi dan numerasi, ditambah lagi 2 materi yaitu sosial budaya dan sains. Jadi 4, sains, sosial budaya, kemudian literasi, numerasi. Dan kalau aksi ini termasuk kegiatan dalam kelompok komponen 2 program REP MIGR, yaitu Madrasah Reform. Sementara sasarannya beda dengan seperti AKM. Kalau aksi itu pesertanya itu adalah sampling kelas. Jadi seluruh siswa dalam kelas itu samplingnya adalah sampling madrasah. Samplingnya sampling madrasah, tapi jumlah siswa yang ikut langsung diangkut siswanya dalam satu kelas itu. Nah, seperti apa konsep dan bentuk implementasi AKM dan aksi sehingga nanti wali kelas 4, wali kelas 5, kemudian guru kelas 8 dan guru kelas 11, apa yang harus dipersiapkan untuk mensikapi AKM aksi itu. Ini kami juga butuh konsep secara matang, rencana Bapak Ibu, walaupun belum ada surat edaran dari Kanwil terkait sosialisasinya, kami akan bergerak cepat, biar kepala-kepala madrasah tidak bingung, guru-guru juga sudah siap melaksanakan itu, sudah melakukan pembinaan mulai awal. Insya Allah dalam minggu depan kami mengundang narasumber yang terlibat di Direktorat KSKK, di Pak Ahmad Hidayatullah. Insya Allah akan kami hadirkan. Karena kita masih dalam penegakan protokol COVID, tidak mungkin tatap muka, insya Allah akan kami inisiasi secara virtual. Tadi siang saya sudah telepon beliaunya, rencananya hari Selasa, namun hari Selasa itu beliau masih di Direktorat PSKK, sehingga masih minta waktu lain. Insya Allah nanti waktunya akan kami beritahukan kemudian apabila ada kesiapan dari beliaunya. Oleh karenanya Bapak Ibu, kami mohon dukungan, kami mohon sinerginya secara cepat, sehingga mohon maaf kalau tadi pagi juga banyak surat yang segera kami tidak lanjuti, segera harus Bapak Ibu juga respon ke bawah. Itu juga kami mohon secara cepat juga ditindaklanjuti. Termasuk mekanisme informasi Bapak Ibu komunikasi, kami akan melakukan secara berjenjang. Artinya kami informasi turun ke bawah itu nanti juga Bapak Ibu mohon maaf itu akan melalui secara berjenjang. Akan kami komunikasikan secara peran dan fungsinya masing-masing. Insya Allah nanti ketika kami di daratan, segera kami menata staf kami dan pola komunikasi ke bawahnya, sehingga nanti akan kami buat grup-grup untuk mempercepat komunikasi. Contoh misalnya Mas Eko di EMIS. Nah, EMIS nanti Mas Eko akan kami masukkan di grup pengawas khusus. Jadi EMIS Penma Gresik. Di sana ada seluruh pengawas, ada saya dan ada staf Mas Eko. Kemudian nanti ada grup bos Penma Gresik, itu ada staf Penma yang ngurusi bos, kemudian ada saya dan ada pengawas. Nah, itu nanti akan kami bentuk semacam itu seterusnya. Nah, itu nanti akan kami sampaikan berikutnya sehingga perannya sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu melampaui kewenangannya. Demikian juga Bapak Ibu KKM, apabila Bapak Ibu nanti mengundang staf-staf saya
untuk menyampaikan materi untuk katakan pembinaan teknis, harus ada permintaan surat secara tertulis kepada kepala kantor, kemudian kepala kantor memerintahkan kepada kami untuk menugaskan staf yang Bapak Ibu tunjuk. Bapak Ibu tidak usah sungkan, walaupun tidak mengundang kepala kantor maupun kasih, karena hanya teknis Bapak Ibu nanti, maka staf yang Bapak Ibu maksud itulah yang nanti kami kirimkan. Karena apa? Karena seluruh akibat yang Bapak Ibu minta kepada staf-staf kami di bawah untuk mengisi materi, baik atau jelek, itu nanti muara permasalahan yang nanggung adalah pimpinan. Dan muara akhirnya adalah kepala kantor. Itu yang Bapak Ibu tidak boleh terjadi. Jadi staf-staf kami mohon diingat, apapun yang Anda lakukan di bawah, itu harus sepengetahuan kami selaku pimpinan, dan muara akhirnya adalah kepala kantor. Maka semuanya nanti, permintaan apapun kegiatan, itu langsung minta kepada kepala kantor, untuk menugaskan staf atau siapa, termasuk saya apabila Bapak Ibu undang, maka harus ada surat dari Bapak Ibu untuk kepala kantor, kemudian kepala kantor menugaskan Kasih Penma untuk apa, itu harus seperti itu nantinya. Jadi kita perbaiki sistem kerja kita, sehingga nanti Bapak Ibu jika ada permasalahan apapun, itu informasinya sudah langsung terkoneksi, sesuai dengan peran fungsinya dan tanggung jawabnya juga. Terkait dengan tadi pagi permasalahan, Bapak Ibu, banyak kawan-kawan yang merencanakan kegiatan di luar kota, sehingga karena bersamaan dengan instruksi yang baru kemarin dirapatkan, maka mohon maaf Bapak Ibu, kami selaku Kasih Penma yang baru mohon kerjasamanya agar diempat dulu keinginan untuk kegiatan-kegiatan di luar. Jangan sampai Bapak Ibu ucul karpe dhewe, sehingga guru-guru ingin keluar diizinkan. Nah, karena wartawan Bapak Ibu terus memantau kepada kami, sehingga satu hari tadi kami harus koordinasi banyak hal untuk menyelesaikan persoalan. Demikian juga Bapak Ibu, termasuk Pok Jawas, juga kami sarankan untuk pertemuan ke depan, untuk tidak tatap muka tetapi virtual, Pak Tahid, secara virtual saja. Dan juga demikian nanti pengawas ke bawah juga kalau itu harus tatap muka, maka Bapak Ibu harus virtual. Tetapi seandainya itu harus tatap muka dan tidak melibatkan banyak orang, misalnya hanya 10-12 orang, maka kegiatan itu saran dari Bapak tadi tidak boleh diekspos di Facebook atau di status, karena kita dalam kondisi yang dipantau Bapak Ibu. Barangkali itu yang Bapak Ibu perlu pahami. Ini inisiasi ini dari kami, karena saya khawatir kalau tidak kami berikan secara terstruktur, ditahan yang sebelah sini, yang sebelah sana ucul, ditahan sebelah sana, yang sini ucul. Ini Bapak Ibu, sehingga seluruh jenjang, mulai Pak Pok Jawas, kemudian Kepala Madrasah Satu Negeri, KKM, ini paham semua. Setelah ini Bapak Ibu, video rapat ini Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu terima untuk disampaikan kepada kepala-kepala madrasah yang ada di bawahnya untuk diteruskan dan ditindaklanjuti. Barangkali itu Bapak Ibu, kami mohon maaf sangat atas kesediaan waktunya. Doakan kami dari bagian ini tidak terdampar lama Bapak Ibu. Karena Pak Tahir tertawa. Karena gelombangnya besar Bapak Ibu dan tidak ada kapal, mudah-mudahan hari Jumat atau Sabtu itu ada kapal sehingga kami bisa pulang. Insya Allah minggu depan kami harus berkunjung ke Dinas Pendidikan untuk melakukan koordinasi ke banyak instansi, termasuk ke Bu Kabid Dikdas, kemudian Kasih Mutu, Kasih SMP, Kasih SD, dan Kasih lain, termasuk cabang dinas untuk menyamakan langkah irama apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Doakan Pak Yahya sehat, bisa mengawal, dan bisa menjembatani apa yang Bapak Ibu inginkan. Barangkali Bapak Ibu itu yang dapat kami sampaikan. Saya
barat itu sementara tidak ada tanya jawab dulu ya Pak Ibu, karena ini waktu istirahat Pak Ibu, bukan waktunya ya, bukan waktunya kerja, ini kami inisiasi karena ini bahaya kalau tidak langsung setelah tertutur ke bawah untuk itu segera sampai. Mohon maaf Bapak Ibu seluruhnya, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, keluarga sehat, dan Allah memberikan kelapangan rezeki kepada Bapak Ibu semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu dan terima kasih sangat Bapak Ibu telah memberikan selamat kepada saya, dan mudah-mudahan tugas perdana saya Jumat dilantik, kemudian Minggu sudah ke Bawean, tugas pertama langsung saya bertugas di Bawean, mudah-mudahan ini barokah, ada barokahnya. Amin. Amin. Demikian, terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas pertama itu lah. Pak Jamil. Ya. Sama tak jajane. Insyaallah. Saya tak jenguk jajane. Insyaallah. Dikeluarkan bayar ya. Semua kapannya ada kita bisa pulang. Lihat semua lah. Hati-hati Awas, Mas lupa daftar terus meningkatkan imunnya loh. Jangan royoan ya. Saya pamit dulu semuanya. Kita mau ada acara. Terima kasih. Impun, assalamualaikum. Suara jenero. Kok enggak dengar suaranya Bu Khairia ya? Sudah Khairia kok enggak dengar suaranya? Deker nih. Walah. Ayo Rahmat sama. Pak Mibra. Sudah selesai apa lanjut?